Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Lestari, saya dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh negatif globalisasi dalam bidang ekonomi dan ancaman di bidang sosial budaya. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi sebagai berikut. A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar sehingga barang-barang lokal semakin terdesak karena kalah bersaing. B. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa monopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang sentiasa tertindas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang buruk akan mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. 2. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. 3. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman bidang sosial budaya adalah jenis ancaman yang tergolong ke dalam kelompok non-militer. Dengan demikian, ancamannya tidak bersifat fisik dan cenderung laten atau tersembunyi. Ancaman di bidang sosial budaya dapat berasal dari dalam dan dari luar negeri. A. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal atau titik asal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Contohnya, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak yang menganggur dan menyebabkan angka kemiskinan bertambah. B. Ancaman dari luar. Ancaman sosial budaya dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap individualisme yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untukmu, Guru. Jasamu takkan kulupakan. Perjuanganmu akan kulanjutkan, cita-cita dan harapanmu akan kuwujudkan.